struktur organisasi pemerintahan itu memang tidak didesain untuk bisnis. Kita pegang teman-teman. Kalau strukturnya saja tidak didesain untuk bisnis, berarti isinya organisasi, pegawai-pegawainya itu juga tidak punya visi bisnis. Itu dulu satu. Artinya orang-orang pemerintah juga harus paham dan memahami dunia bisnis. Memahami artinya memaklumi, tidak harus ikut, tidak harus tahu, tapi harus tahu diri bahwa kita orang pemerintah itu tidak tahu bisnis, karena memang bukan dunia kita. Bisnis itu dunia yang berbeda dengan pemerintah. Walaupun orang pemerintah harus tahu dan kemudian memaklumi, memfasilitasi kewajibannya. Tapi kalau berpendapat soal bisnis itu akan banyak kelirunya. Apalagi ngekang-ngekang harus karena bisnis punya dunianya sendiri. Kalau kita persempit lain berarti ke pariwisataan. Pariwisata itu lebih spesifik lah. Pariwisata punya dunianya sendiri, tidak bisa dipandang sebagai dunia ekonomi secara umum. Berbeda. Yang namanya produk pariwisata itu tidak harus berkualitas lebih baik. Sok-sok isak saya laris. Kenapa? Kemasannya yang bagus. Mergoyane mele. Gaet bimbel, sopir bimbel. Ya keberuntung, barangnya durung mesti apik. Larang. Logikanya nek ilmu ekonomi itu barang yang murah, berkualitas, pasti laris. Dunia usaha di pariwisata itu tidak berlaku. Percaya enggak? Berbeda. Nah, ini harus kita pahami orang pemerintah. Nah, salah satunya tadi Gus sektoral itu dari nama penjenengan saja di masyarakat. Itu yang saya lawan sejak dulu. Lorien Solo itu di masyarakat orang Karanganyar, bahkan pejabat Karanganyar. Karanganyar orang lain bidol harus tahu diri itu. Di pariwisata Karanganyar nggak laku dijual. Yang laku dijual kemudian nggak tahu mana bukan Karanganyar. Ini harus paham orang pemerintah, orang Karanganyar harus paham. Jadi kalau Lorien punya nama Lorien Solo, Alana Solo, itu dunia usaha pariwisata memang punya dunianya sendiri. Nggak bisa kita, loh kok enak ngomong yang Solo Karanganyar jadi Solo, nggak bisa begitu. Kita nggak bisa maksa mereka. Karena punya dunianya sendiri. Sebenarnya pas kita buka Karanganyar kan rampung. Apa artinya sebuah nama? Kalau harus dipaksa harus Lorien Karanganyar, siapa sih muda, siapa sih ngerti? Kita harus tahu diri itu. Tapi kalau Lorien tahu mau mungkin malah laku, tapi Lorien Karanganyar tidak akan laku. Tidak branding. Ini harus tahu diri. Pemerintah juga harus pelan-pelan belajar soal ini. Saya sudah lama belajar. Saya SMP Bapak, SMP saya di SMP 2. Rumah saya di belakang Jawa Timur. Kalau nyegat mobil, mau nyegat bis mau berangkat sekolah itu mestinya di selatan jalan, naik bis ke Karanganyar. Enggak kok, saya SMP itu naik bisnya nyegatin yang keluar jalan, nongkrongin yang Grojogan Sewu. Jadi SMP orang lebih nongkrongin Grojogan Sewu. Belajar pariwisata, nggak tahu-tahu malah jadi kepala dinas pariwisata. Memang dunia pariwisata punya dunianya sendiri. Saya setuju. Dinas pariwisata punya asosiasi seluruh raya yang promosi keliling kemana-mana itu. Ya ini bisa dimanfaatkan. Tapi tetap dimulai dari pemerintah. Kebetulan ada untuk pemerintah di sini harus bisa. Basisnya Pak Habib waktu itu Kabak Hukum gitu ya, yang mendesain apa organisasi memang tidak ada. Bagaimana pemerintah yang harus berbisnis ada BUMD? Oh, yang berbisnis BUMD, yang punya otak bisnisnya BUMD. Dinasnya tidak bisa. Karena dinas itu mekanisme anggarannya tahunan, saat ini lagi direncanakan, tahun besok naik disetujui, tahun besok lagi realisasi. Meski tinggalan zaman pariwisata itu day to day, week to week gitu, month to month gitu ya, bulan ke bulan, hari ke hari, beda tren. Pemerintah tidak bisa begitu. Itu satu. Kemudian yang kedua itu PR kita bersama. Cuma saran saya kalau solusinya saran saya yang Lorien ikut PHRI Karanganyar, yang syariah
ikut yang Jogja gitu. Tapi kalau soal Solo ini mohon maaf kalau yang dari Solo ada gitu. Memang yang memulai mempertajam egoisme itu dari Solo. Jadi kalau Bapak Mendiko itu betul, saya sudah setuju agak marah dengan Solo ini. Solo malah tidak belajar bagaimana dunia pariwisata itu harus kolaboratif, harus kawasan. Maka waktu Pak Presiden Jokowi kemarin memunculkan 10 Bali baru, 10 Bali baru, kemudian diperas menjadi menjadi prioritas pengembangan wisata Bali baru itu 10 Bali baru, Karanganyar masuk di Borobudur. Jadi Bali itu dicomot begitu wilayah kawasan Taman Wisata Borobudur. Kemudian diambil 4 super prioritas, yaitu Komodo, kemudian Medan, Danau Toba, kemudian Bromo, Tengger, kemudian Borobudur. Borobudur itu batas baratnya adalah Dieng, batas timurnya adalah Sukokerto, kemudian batas selatannya Pegunungan Purba, batas utaranya Karimun Jawa. Ini Bali baru di kawasan. Jadi kalau Bali itu ya ada Gianyar, ada Ubud, ada Denpasar. Nah, Denpasarnya Bali baru di kawasan ini Solo dan Jogja Denpasarnya. Ubudnya ada di Karanganyar. Silakan yang lain mengambil peran. Kawasan, bicara kawasan nasional pun kawasan, tidak bisa dibatasi wilayah administratif. Makanya kawasan Bali baru Borobudur muncullah Badan Otoritas Taman Wisata Borobudur untuk menghilangkan sekat wilayah. Pariwisata tidak ada wilayah. Untuk menghilangkan sekat wilayah administrasi pemerintahan itu harus dimunculkan lembaga baru, namanya apa? Badan Otoritas Taman Wisata Borobudur untuk mengelola kawasan wisata super prioritas Bali baru di Borobudur. Di Bromo juga dibentuk lembaga yang sama, di Labuan Bajo sama, kemudian di Medan juga sama. Ini menegaskan Bapak, memang kita harus belajar, belum terlambat, bahwa pariwisata memang tidak ada batas wilayah. Dan yang mempertajam sejak itu memang Solo itu kalau rapatnya ada di Solo, maka nginapnya harus di Solo. Tamu yang ke Solo harus, tamu ke balai kota tidak boleh nginap di luar. Nah itu yang akhirnya kita juga ikut-ikutan. Tapi yang mempertajam sejak awalnya Solo, itu yang saya protes sejak awal. Yang terakhir, sedikit menanggapi tadi Pak Joko dan Pak Heru itu menegaskan tadi malam Habib Hipmi, saya wakil Pak Bupati, keren sekali, itu masa depan Indonesia ada di tangan beliau orang hebat generasi muda kita. Saya juga sampai lupa kemudian minta waktu lagi nambah itu. Memang inspirasinya dari Karanganyar Bapak Ibu gitu ya. Maka kita Life Center Nusantara itu dari segala sudut kehidupan itu memang ya banyak sekali yang tersebut dari Karanganyar. Fosilnya terbaik di dunia itu ditemukan di Kali Cemoro. Kemudian di belakang ada keris itu reliefnya ada di Candi Sugo. Jadi kalau Karanganyar itu sumbernya yang tahun ini dan 5 tahun ke depan Bu Ketua menjadi Ketua di Keranaga, kita akan push batik karena ternyata batik itu sumbernya dari Karanganyar. Yang di Museum Belanda sudah kita temukan ada batik buatan Karanganyar sekian golden, kalau dihitung nilai sekarang ratusan juta satu lembar batik. Corak Karanganyar juga banyak sekali dan kita temukan dokumennya Bu. Bahwa kita akan push batik itu sumbernya Karanganyar. Kalau Karanganyar tertinggal, malu lah kita. 5 tahun kita akan push Bu, batik Karanganyar. Ada dokumennya memang batik-batik klasik luar biasa di masa ribuan tahun bahkan ratusan tahun ada di Belanda dan di Indonesia. Di saat itu untuk mendirikan pabrik ini ada keberanian beresiko menggolong-golong untuk menghentikan sewa-sewa tanah yang dikelola oleh penjajah, putus kemudian mendirikan pabrik sendiri. Punya duit tidak? Nah punya duit Pak, Mahmud Gorompat itu untuk mendirikan pabrik gula Colomadu tahun 1861. Utang warga negara Chinese kebetulan dan tinggal di Semarang, pengusaha 400.000 golden pinjamannya Pak Jokowi. 400.000 golden mendirikan pabrik Colomadu dengan segala aspeknya, waduk dan seterusnya dibangun. Dan Raja Thailand pun belajar membuat gula
Colomadu, ada rekam jejaknya, ada museum di Colomadu. 10 tahun mengelola pabrik Colomadu, keuntungannya mampu untuk mendirikan pabrik gula di Tasikmalaya. Maka Tasikmalaya 1871 yang akan kami ambil alih pengelolaannya oleh BUMD Aneka Usaha, dan kami juga butuh sinergi dengan Bapak Ibu. Kalau tadi juga disinggung mangkrak itu yang bangunan-bangunan Pak, waktu saya dewas di Tanpari sudah kami komunikasikan. Mas Rido masih ada di situ, kita udah diskusi gambar rencana sudah siap buat 3 dimensi. Pokoknya Colomadu kita buat seperti di London. Gambarnya sudah jadi, negosiasi sudah, tapi saya berpindah ke PDAM. Orang yang terus ke pembicaraan itu. Dan kita akan, saya bulan kemarin ditugasi Pak Bupati Parober untuk ngampu di kita tarik lagi, kita hapus lagi Pak, kita gelut lagi Pak di sana. Karena memang luar biasa itu Bapak Ibu. Saya pengen ada naik, ada Adidas, ada itu satu rumah satu. Wisata boleh ke Surabaya, boleh ke Jogja, tapi yang pengen belanja branding adanya di Colomadu. Pengen saya begitu. Bisa lah, mimpi pasti terwujud. Ada di sana. Itu saya kira Bapak Ibu sedikit banyak, jadi memang pinjaman itu harus bank ingin berkembang gitu kan. Tapi terus bank itu saya ngaku untuk bunga kalau di harus, tapi kalkulasi dan sudah dicontohkan oleh 4 entrepreneur luar biasa keberaniannya. 400.000 golden di zaman itu, sekarang yang itu nilainya berapa? Ada keberanian itu, alih teknologi, kemudian mampu membuat pabrik yang kedua. Dan beliau makamnya ada di Girilayu, makam termewah di dunia, silahkan dicek. Makam di dunia yang mewahnya lebih itu saya belum menemukan. Kalau orang-orang bisnis kok tidak ke sana untuk mencari auranya, ya Pak Joko malah menurut ya. Girilayu Pak, itu makam raja yang paling mudah dijangkau sedunia juga itu. Jadi begitu parkir jalan 20 meter sudah ketemu makam. Kalau yang lain sudah harus nah ini parkir untuk ke makam itu ada 20 meter. Kalau bisnis inspirasinya di sana. Mohon maaf kalau terlalu panjang, tapi saya semangat luar biasa. Statistik ada di sini. Karanganyar tingkat kunjungan wisata tahun 2024 urutan kedua di Jawa Tengah. Kita sudah tembus 5 juta. Saya awal Dinas Pariwisata baru 1,5. Tapi ini sudah tembus 2024 oleh kantor Badan Statistik sudah dihitung 5 juta tembus Pak. Kita nomor 2 setelah Semarang. Tapi Semarang itu bukan wisata. Dihitung itu wisatawan tapi bukan. Orang naik pesawat turun sana, kemudian bermakan Demak itu dihitung wisata. Jadi nggak usah digagas Semarang ranking 1. Aslinya ranking 1 pariwisata ya Karanganyar sekarang. Nah itu pasar yang luar biasa. Pasar yang luar biasa yang tentu harus kita manfaatkan. Jangan orang lain yang berdahuluan. Pak Bupati sudah mendorong perizinan mudah, bahkan butuh tenaga kerja kompeten, anggarannya disiapkan oleh Pemda untuk melatih tenaga kerja yang dengan diminta. Jadi kolaborasi dan ide luar biasa dari Pak Bupati ini harus dimanfaatkan agar investor tertarik masuk Karanganyar dan yang direkrut KTP Karanganyar, karena yang bisa dilatih oleh pemerintah untuk dijadikan tenaga kerja kompeten harus ber-KTP Karanganyar. Itu strategi kami karena kita melihat pabrik-pabrik kita banyak tenaga kerja dari luar Karanganyar, tapi tidak bisa ditolak. Dan caranya dengan sistem yang dilatih orang Karanganyar berarti pegawainya orang Karanganyar. Maksud sih nggak dari pabrik pilih luar Karanganyar yang pelatihannya dibiayai pabrik sendiri, kemudian jika KTP Karanganyar itu untuk bisa terampil dibiayai oleh Pak Heru, gitu kan, oleh Pak Bupati lewat Pak Heru. Saya kira itu